Buku harian Anne Frank. Pada tahun 1929, Anne Frank lahir di Frankfurt, Jerman. Ia adalah gadis yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, yang gemar membaca buku dan menulis cerita. Hari-harinya diisi dengan tawa bersama keluarga di meja makan dan berbagi mimpi tentang masa depan dengan teman-teman di sekolah. Saat itu, Anne belum tahu bahwa menulis kelak akan menjadi kekuatan terbesar yang menopangnya. Pada tahun 1933, ketika Hitler berkuasa, diskriminasi dan penganiayaan terhadap orang Yahudi pun dimulai. Keluarga Anne dilarang memasuki taman hanya karena mereka Yahudi, dan pembatasan di sekolah serta tempat kerja semakin keras setiap hari. Tanda-tanda penolakan terhadap orang Yahudi muncul di jalan-jalan, dan tatapan orang-orang menjadi semakin dingin. Anne tidak mengerti mengapa ia diperlakukan berbeda bukan karena siapa dirinya, melainkan karena ia dilahirkan. Ketika Jerman menjadi semakin berbahaya, keluarga itu pergi dan pindah ke Amsterdam di Belanda. Namun perang dan kebencian melintasi batas negara dan mengikuti mereka, dan bahkan di sana tidak lagi aman. Pada musim panas 1942, sebuah surat perintah datang yang memerintahkan kakak Anne, Margot, untuk melapor ke kamp kerja. Menyadari bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama, keluarga itu memutuskan untuk melaksanakan rencana persembunyian yang telah lama mereka siapkan. Di balik sebuah pintu yang disamarkan sebagai rak buku, muncul ruang sempit dan gelap. Hampir tidak ada sinar matahari yang masuk, dan tempat itu begitu sesak hingga sulit bernapas dengan begitu banyak orang di dalamnya. Inilah loteng rahasia tempat keluarga Anne dan keluarga Yahudi lainnya harus bersembunyi bersama. Di loteng ini, Anne memulai kehidupan panjang yang terputus dari dunia luar. Pada siang hari, mereka harus waspada terhadap setiap suara agar tidak ditemukan oleh para pekerja di bawah. Bahkan tawa kecil atau gesekan kursi dapat mengancam nyawa semua orang. Melalui celah kecil di jendela, Anne dapat melihat jalan tempat kehidupan biasa terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Baginya, pemandangan itu menjadi dunia yang jauh dan tak lagi bisa ia capai. Pada tahun 1942, di ulang tahunnya yang ke-13, Anne menerima sebuah buku harian bermotif kotak-kotak merah. Ia menamainya Kitty dan mulai menulis seolah berbicara kepada sahabat terdekatnya. Buku harian itu menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa jujur membagikan pikiran dan perasaan yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Saat menulis, Anne merasakan hatinya menjadi lebih ringan. Anne menuliskan rasa takut dan kesepiannya, juga cintanya kepada keluarga. Meski tubuhnya terkurung di ruang sempit, menulis membuatnya merasa terhubung dengan dunia. Perasaan yang tak bisa ia ucapkan dengan suara mulai terbentuk menjadi kalimat. Buku harian itu bukan sekadar catatan bagi Anne, melainkan alat yang melindungi hatinya. Anne menulis dengan jujur tentang saat-saat ia terluka dan kecewa oleh orang lain. Meski begitu, ia menulis bahwa ia ingin percaya pada kebaikan manusia. Saat dunia menjadi semakin kejam, Anne berpegang lebih erat pada harapan. Keyakinan itu adalah cahaya kecil yang tidak mudah padam, bahkan di loteng yang gelap. Anne sering menulis dalam buku hariannya tentang mimpinya menjadi seorang penulis atau jurnalis. Ia berharap setelah perang berakhir, ia bisa kembali ke sekolah dan belajar, serta menulis dengan bebas. Meski terjebak di ruang sempit, pikiran dan imajinasinya selalu menjangkau masa depan. Mimpi adalah sesuatu yang tak pernah bisa sepenuhnya dipenjara oleh dinding manapun. Hidup dalam persembunyian berlangsung bukan hanya berbulan-bulan, melainkan 1 tahun, lalu 2 tahun. Seiring waktu, ketegangan dan kecemasan meningkat, dan konflik di antara mereka yang hidup bersama pun bertambah. Anne menulis dengan jujur tentang perasaan rumit dan konflik dengan ibunya. Tulisannya semakin dalam dan pikirannya cepat matang.
sering menatap langit melalui celah kecil di jendela. Gerak awan dan terbangnya burung terasa seperti simbol kebebasan. Momen-momen singkat ini menjadi penghiburan berharga yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Bagi Anne, langit tampak seperti bukti bahwa harapan belum sepenuhnya tertutup. Pada tahun 1944, keheningan tempat persembunyian yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun tiba-tiba pecah. Seseorang berkhianat dan polisi rahasia Nazi menyerbu loteng itu. Ruang tersembunyi di balik rak buku terbongkar dan semua orang di dalamnya ditangkap. Buku harian Anne tertinggal berserakan di lantai. Anne dan keluarganya dikirim ke Auschwitz setelah melalui Westerbork. Kenyataan di sana jauh lebih keras daripada ketakutan apapun yang pernah mereka kenal. Kelaparan, dingin, dan penyakit semakin melemahkan tubuh Anne. Buku harian itu tak dapat dilanjutkan lagi. Pada awal tahun 1945, Anne Frank jatuh sakit di kamp Bergen-Belsen. Hampir tidak ada makanan atau obat, dan banyak orang menderita karena dingin dan penyakit. Anne terserang wabah dan perlahan kehilangan kekuatannya tanpa perawatan yang memadai. Pada usia 15 tahun, tanpa keluarga dan tanpa tulisannya di sisi, ia pergi dengan tenang. Setelah perang berakhir, hanya ayahnya, Otto Frank, yang kembali hidup. Saat membaca buku harian putrinya, ia menemukan dunia batin yang dalam yang belum pernah ia kenal. Ia tidak bisa menerbitkan semuanya apa adanya, sehingga beberapa bagian dihapus atau disunting. Meski begitu, Otto memutuskan bahwa kisah Anne harus dibagikan kepada dunia. Buku harian Anne tidak hanya memuat perang, tetapi juga kebingungan dan perubahan emosi masa remaja. Ia menulis dengan jujur tentang perubahan tubuhnya dan konflik dengan ibunya. Bagian-bagian pribadi ini tidak diterbitkan dalam edisi pertama, namun semuanya menunjukkan betapa jujurnya Anne sebagai seorang penulis. Buku harian Anne akhirnya diterbitkan dan dibagikan ke seluruh dunia. Catatan pribadi seorang gadis menjadi dokumen sejarah yang bersaksi tentang kengerian perang. Melintasi waktu dan batas negara, tak terhitung pembaca merasakan emosi mendalam dari kata-katanya. Suara Anne terus dibaca hingga hari ini. Anne Frank menjalani hidup yang singkat, tetapi pikiran dan pertanyaannya tidak menghilang. Buku hariannya membuktikan bahwa kata-kata dapat meninggalkan percikan harapan bahkan dalam kegelapan. Tulisan Anne masih berbicara kepada kita sampai sekarang. Ia bertanya kepada kita apa yang harus kita ingat, dan bagaimana seharusnya kita hidup.